Ini akan mempresentasikan hasil dari pemodelan sistem untuk materi rantai Markov chain yang beranggota Pinka Corneli Artemisia dan dengan saya sendiri, Tita Angrini Saputri. Nah, untuk yang pertama, di sini ada pendahuluan. Untuk pendahulunya, strategi pemasaran ini berasal dari Kotler dan Armstrong pada tahun 2008. Nah, kedua ahli ini menganggap bahwa strategi sebagai logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai serta mendapat keuntungan dari relasinya dengan konsumen. Nah, untuk intinya, strategi pemasaran adalah jaring penghubung antara bisnis dengan konsumen. Strategi yang dibuat pun tidak hanya terdiri dari satu taktik saja. Bisa jadi menggabungkan banyak hal, misalnya jejaring tradisional, media digital, iklan cetak, televisi, radio, email langganan, dan sebagainya. Nah, untuk menurut Siagian 2006, menyatakan bahwa rantai Markov atau Markov chain adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya. Yang di masa lalu, dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Nah, untuk rantai Markov ini biasa disebut dengan Markov chain, adalah suatu metode matematika yang biasa digunakan untuk melakukan pembuatan modeling bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Di sini langsung pada pembahasan, yaitu kita ngambil dari Pasuruan dengan potensi pegunungan. Sumber mata air di Kabupaten Pasuruan ini cukup melimpah, sehingga potensi menjadi daya tarik, khususnya bagi industri yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan. Untuk memanfaatkan potensi sumber air ini, perusahaan air terbanyak di Jawa Timur terdapat di Pasuruan, karena perusahaan air mineral berskala besar yang berada di Pasuruan seperti Club, Cis, Leo, serta beberapa merek lainnya yang dihasilkan langsung dari sumber mata air pegunungan yang berada di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk pengolahan datanya, di sini langsung aja kita ke uji validitas kuesioner. Nah, untuk validitas kuesioner, di sini pada tabel 1 ada hasil. Jadi pertanyaan 1 sampai 10 bisa dilihat untuk nilai korelasinya. Di sini semuanya tergolong valid. Nah, untuk uji reliabilitasnya, pada variabel minat dan daya tarik konsumen, untuk R-nya ini 6,6012 dan R kritisnya 0,000. Nah, untuk kriterianya itu reliable. Untuk analisa rantai Markov-nya, pada tabel ketiga, ini perbedaan konsumen, yang dimana dari merek Aqua, Club, Nestle, dan Mineral, untuk konsumennya itu bisa dilihat pada Aqua 14, pada Club 36. Maaf, untuk Clubnya ini 36, untuk Nestle 12, dan Mineralnya 45. Untuk seluruh konsumennya yaitu 107. Nah, untuk tabel keempat ini probabilitas perpindahan konsumen dari merek Aqua, Club, Nestle, dan Le Mineral. Di sini bisa dilihat nilainya. Nah, selanjutnya akan dibutuhkan sebuah matriks probabilitas transisi awal untuk dapat bergerak dari suatu step ke step berikutnya. Nah, untuk nilai pada matriks probabilitas transisi awal diambil dari nilai-nilai yang ada pada tabel keempat, yaitu dari proporsi perpindahan pelanggan dan matriks probabilitas transisi sebagai berikut, yaitu pada tabel kelima. Yaitu di sini bisa dilihat untuk nilai T-nya 0,7368 bisa dilihat di dalam layar. Nah, untuk setelah perbentukan matriks probabilitas awal, kemudian dilakukan perhitungan matriks probabilitas untuk periode-periode selanjutnya. Untuk penyajiannya bisa dilihat pada tabel ke-6. Ini probabilitas transisi periode pertama. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Pinka.
Ya, untuk tabel ketujuh ya, perhitungan yang tabel 7 merupakan metrik yang diperoleh dari periode ke-23. Jadi berdasarkan hasil perhitungan kondisi steady state-nya yang diperoleh dari 23 itu hampir mirip semua ya, yang dicetak hijau itu 0,0 untuk perhitungan aktual, terus ada 0,0 untuk klub, Nestle-nya 1,0 dan Le Mineral 0,0. Bisa dilanjutkan Mbak Tita. Slide selanjutnya. Nah, untuk yang tadi itu steady state-nya itu nilai terbesar dari hingga nilai terkecil ya. Untuk yang sekarang adalah analisa absorbing Markov chain-nya. Jadi yang pertama itu kita bikin bentuk standar dari absorbing Markov chain. Ya, yaitu bentuk standarnya itu ya tabel yang atas itu ya, ada non-absorbing NA01 itu bentuk standar. Yang bawahnya itu absorbing dengan menyusun matrik transisi sesuai ya, yang sesuai dengan bentuk standar, di mana untuk untuk merek Aqua itu 0,7268 yang diperoleh. Untuk merek Club itu 0,4107, untuk merek Nestle itu 1, dan untuk Le Mineralnya itu 1. Selanjutnya Mbak Tita. Jadi rata-rata yang dibutuhkan untuk state A ke state N berpindah ke state L yaitu diperoleh matriks 0,2632, lalu sebelahnya adalah minus 0,6842, 0, lalu 0,5893. Untuk tabel 8, hasil perhitungan rata-rata waktu untuk step A ke N itu diperoleh matriks 8,2106, 8,21, 1,6969, dan 1,7. Bisa dilihat ya, jadi angka probabilitas untuk steady state terakhir pada periode ke-23 itu paling tinggi adalah 1,7 yang diperoleh dari Le Mineral. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu dibutuhkan untuk step A itu berpindah ke step L cuma 8 periode, dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk step C ke pindah step L itu sebesar 2 periode. Selanjutnya, Mbak Tita. Jadi untuk probabilitas absorbinya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan I minus N pangkat min 1 dikalikan dengan A, lalu dimasukkan nilai 1 min N pangkat I min N pangkat min 1 yang sudah dihitung sebelumnya dan A ya. Maka yang diperoleh matriks 0, 3, 0, dan 1. Selanjutnya Mbak Tita. Jadi, untuk kesimpulan di atas, bahwa persaingan 4 merek air mineral yang terdiri dari Aqua, Club, Nestle, dan Le Mineral setelah dianalisis dengan metode Markov, menunjukkan bahwa pada jangka panjang, seluruh state A dan C atau konsumen Aqua dan Club akan terserap sepenuhnya ke state L atau konsumen Le Mineral. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Tita.